Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, menemukan kalau tadi kita bahas tentang apa itu relasi recurrence, contohnya, kemudian karakter-karakter dari relasi recurrence, yaitu kita ada relasi recurrence linear homogen, kemudian ada juga yang non homogen ya. Kemudian ada linear, ada yang non linear. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana menemukan solusi relasi recurrence homogen. Kita mulai dengan yang homogen. Oke, kita mulai dari teorema ini. Asumsikan C1 dan C2 adalah bilangan real. Kemudian asumsikan R kuadrat kurang C1R dikurang C2 sama dengan 0 memiliki dua akar yang berbeda, yaitu R1 dan R2, karena ini kan persamaan kuadrat ya. Maka barisan AN itu merupakan solusi dari relasi recurrence ini, yaitu AN sama dengan C1 AN kurang 1 tambah C2 AN kurang 2 jika dan hanya jika AN sama dengan beta 1R1 pangkat N ditambah beta 2R2 pangkat N untuk N-nya yang dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan beta 1, beta 2 ini adalah konstan. Nah, cerita dari teorema ini adalah solusi kalau kita punya relasi recurrence-nya bentuknya seperti ini kan berderajat 2 ya. Maka kita akan memiliki solusi harus nanti seperti ini. Oke, yaitu AN sama dengan beta 1 R1 pangkat N ditambah beta 2 R2 pangkat N. R1 dan R2 itu apa sih, munculnya dari mana? Kan di sini tidak ada R1 R2 nih. Nah, R1 dan R2 itu ini dia yang merupakan solusi dari ini. Terus apa hubungan ini dengan ini? Ini itu disebut sebagai persamaan karakteristik dari relasi recurrence ini. Jadi yang R kuadrat kurang C1R kurang C2 sama dengan 0 itu disebut sebagai persamaan karakteristik dari relasi recurrence berderajat 2 ini. Nah, kalau relasi recurrence-nya ini berderajat 2, maka persamaan karakteristik yang terbentuk juga persamaan berderajat 2, yaitu persamaan kuadrat. Kalau kita punya misalnya relasi recurrence-nya berderajat 5, maka persamaan karakteristiknya adalah berderajat 5 pula. Oke, nah jadi R1 dan R2 ini diperoleh sebagai solusi dari persamaan karakteristik ini. Bagaimana bisa munculnya ini, nanti akan kita lihat di contoh soal. Nah, pembuktian dari teorema ini ada di buku, silahkan dibaca. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diajukan ya. Saya tidak akan bahas tentang pembuktian dari teorema tersebut. Namun, saya akan langsung membahas bagaimana menggunakan teorema tersebut untuk menemukan solusi dari suatu relasi recurrence. Kalau kalian mengerti contoh ini, maka mudah-mudahan kalian akan lebih mudah memahami pembuktian dari teorema tadi. Oke, alurnya. Kita lihat contoh pertama, temukan solusi dari relasi recurrence AN sama dengan AN kurang 1 tambah 2 kali AN kurang 2. Kemudian diberikan nilai awalnya A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Ini itu adalah relasi recurrence linear ya, karena kan AN kurang 1 dan AN kurang 2 di sini itu tidak dikalikan dengan AN lainnya. Kemudian ini juga dikatakan homogen karena setiap suku yang muncul di dalam relasi ini atau persamaan ini itu adalah ekspresi yang melibatkan nilai suku ke atau A-nya. Kemudian dia dikatakan berderajat 2 karena di sini sampai suku kedua sebelumnya ya. Kita akan menemukan solusi dari relasi ini. Artinya apa sih? Ini adalah suatu pola barisan nih. Pola barisan AN itu ditentukan oleh nilai suku sebelumnya. Yang ini nilai suku tepat sebelumnya dia, sedangkan ini dua suku sebelumnya dia. Nah, untuk menemukan solusi dari relasi recurrence itu artinya adalah kita ingin menemukan pola dari barisan AN ini sedemikian sehingga AN itu polanya itu hanya tergantung pada N saja, tidak tergantung pada nilai sukunya ini. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita menemukan solusi dari ini artinya adalah kita mau menemukan formula dari AN di mana formula AN itu hanya tergantung pada N saja, tidak tergantung pada nilai suku-suku yang sebelumnya. Oke, nah kita lihat pembahasannya. Tadi kan ini relasi recurrence-nya ya. Kemudian kita pindahkan yang dua suku ini ke ruas kiri, jadinya ini nanti dikurang, yang ini juga dikurang ya. Jadilah seperti ini.
sama dengan 0. Nah, untuk relasi recurrence itu diasumsikan bentuk umum solusinya itu adalah AN sama dengan R pangkat N. By the way, tolong difahami metode pembuktian ini ya, karena nanti kita di mata kuliah persamaan diferensial biasa, untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa order 2 atau lebih, kita juga akan melakukan trik yang sama seperti ini. Nah, nyaris sama ya, tidak tepat sama. Kalau untuk di persamaan diferensial biasa tidak begini bentuk solusi umumnya, cuman alur proses berikutnya itu adalah sama persis dengan yang akan disampaikan di sini. Nah, untuk relasi recurrence itu sendiri, bentuk umum solusinya ditulis sebagai AN sama dengan R pangkat N. Kalau AN-nya sama dengan R pangkat N, berarti AN kurang 1 sama dengan R pangkat N kurang 1 ya. Jadi, yang pangkat dari N ini itu sama dengan indeks dari A. Jadi, kalau indeks dari A ini adalah N kurang 1, maka pangkat dari R juga R kurang 1. N kurang 1. Kalau di sini N kurang 2 indeksnya, maka pangkat untuk R adalah N kurang 2. Nah, ini ya sudah saya tuliskan. Oke, berikutnya yang ini itu adalah di soal kita ganti AN kurang 1, AN kurang 2 ini sesuai dengan yang barusan disampaikan ya. AN itu ini diganti dengan R pangkat N dikurang AN kurang 1 itu ini diganti dengan R pangkat N kurang 1 dikurang 2 kali AN kurang 2 ini yaitu R pangkat N dikurang 2 sama dengan 0. Berikutnya yang dari persamaan ini kan ada R pangkat N kurang 1, R pangkat N kurang 2 ya. Dan ini itu kan sama artinya dengan R pangkat N dikali R pangkat negatif 1 ya. Nah, R pangkat negatif 1-nya itu kita pindahkan ke bawah. Jadi per R ya. Kemudian yang R pangkat N dikali R pangkat negatif 2. Untuk ini, itu yang R pangkat negatif 2-nya itu kita pindahkan ke bawah. Jadi R pangkat positif 2 ya. Jadilah persamaan ini sama saja dengan ini ya. Toh coba saja R pangkat N bagi R kan R pangkat N kurang 1. R pangkat N bagi R pangkat 2 itu kan R pangkat N dikurang 2. Nah, berikutnya yang di persamaan ini kita kali dengan R kuadrat. Jadinya R kuadrat kali R pangkat N ini. Kemudian di sini R kuadrat kali R pangkat N per R itu menjadi R kali R pangkat N. Karena kan R kuadrat bagi R tersisa R pangkat 1 ya. R pangkat 1 kali R pangkat N. Dikurang yang ini dikalikan dengan R kuadrat ya. Habislah R kuadratnya ya. Tersisa 2R pangkat N sama dengan 0. Nah, setiap suku di sini itu mengandung R pangkat N, maka kita keluarkan R pangkat N-nya, sehingga yang tersisa adalah R kuadrat dikurang 2, yang ini, R kuadrat kali R pangkat N. R pangkat N-nya sudah kita keluarkan, maka tersisa R kuadrat saja ini. Kemudian R kali R pangkat N, karena R pangkat N dikeluarkan, tersisa kurang R ini. Kemudian negatif 2R pangkat N, ini dikeluarkan tersisa negatif 2. Udah sama dengan 0, jadi ini ditulis menjadi seperti ini. Nah, kita harus mencari nilai R sedemikian sehingga R pangkat N dikali R kuadrat dikurang R kurang 2 ini harus bernilai sama dengan 0. Nah, konsepnya kalau di kita matematika berarti kan haruslah R pangkat N sama dengan 0 atau R kuadrat kurang R kurang 2 yang sama dengan 0. Nah, masalahnya kalau R pangkat N sama dengan 0 itu trivial, hanya ada satu solusi yang jelas sekali yaitu R sama dengan 0. Jadi dari sini kita punya R sama dengan 0, tapi R sama dengan 0 itu bukan solusi yang kita harapkan. Jadi kita akan merujuk ke sini yaitu menemukan nilai R dari yang ini, R kuadrat kurang R kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini itu disebut sebagai persamaan karakteristik dari relasi recurrence ini. Nah, nanti carilah nilai R dari persamaan karakteristik ini, maka kita bisa menemukan solusi umumnya. By the way, untuk kedepannya menyelesaikan masalah relasi recurrence tidak apa-apa tidak menjalankan ini, tapi anyway kalian perlu tahu ini. Kalian boleh langsung membuat persamaan karakteristik jika diketahui persamaan relasi recurrence-nya seperti ini. Oke. Nah, tadi kan ini kemudian dipindahkan yang terus kanan ini ke kiri jadilah seperti ini. Singkatnya, kalau kita punya relasi recurrence berderajat 2, berarti yang AN-nya itu diganti menjadi R kuadrat, AN kurang 1 diganti menjadi R, kemudian AN kurang 2 itu menjadi 2. Maksudnya 2 AN kurang 2 ya. Nah, dengan kata lain ini sama artinya dengan
Pokoknya kalau di sini berderajat 2, maka yang persamaan karakteristiknya yang ini menjadi konstantanya saja, kemudian naik satu suku di atas dia itu menjadi R saja. Karena kita mandang dari AN kurang 2 ke AN kurang 1 berarti kan naik suku ke atasnya ya setelah dia. Ini konstanta saja, kemudian yang ini menjadi R, kemudian yang ini dikalikan lagi dengan R, yaitu R kuadrat. Ini ya. Jadi R kuadrat kurang R kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, harusnya tidak masalah untuk kalian. Kita perolehlah hasilnya itu adalah R sama dengan negatif 1 atau R sama dengan 2. Jadi inilah yang merupakan solusi dari persamaan karakteristik ini. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan solusi umum dari relasi recurrence ini adalah AN sama dengan beta 1 kali negatif 1 pangkat N. Negatif 1 ini berasal dari R ini ditambah beta 2 dikali 2 pangkat N. 2 ini berasal dari nilai R yang ini, karena kan ada 2 ya. Nah, ini di mana beta 1 dan beta 2 itu belum dipecahkan, itu disebut dengan solusi umum. Nah, kemudian ini kan masih walaupun sebenarnya AN di sini sudah terlihat tergantung pada N saja, tidak lagi tergantung pada nilai suku sebelumnya ya. Namun di sini kan masih ada beta 1 dan beta 2 yang kita tidak tahu nilainya berapa. Nah, namun karena kita tadi di soal mempunyai informasi tentang nilai awal, yaitu ini disebut dengan nilai awal ya. A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Maka kita bisa nih menemukan nilai B1 dan B2 ini. Nah, kita lihat dipunyai nilai awalnya adalah A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Di sini tentunya N-nya sama dengan 0 ya, karena indeksnya di sini adalah 0, jadi N-nya sama dengan 0. Nah, kita ganti semua N yang ada di dalam solusi ini menjadi 0, jadi ini A0 sama dengan beta 1 kali negatif 1 pangkat 0 tambah beta 2 kali 2 pangkat 0 ya, ini ya. Nah, A0 itu kan bernilai sama dengan 2, jadi gantilah A0 di sini dengan 2 sama dengan negatif 1 pangkat 0. Negatif 1 berapapun bilangan pangkat 0 itu kan nilainya selalu 1 ya, baik negatif 1 pangkat 0 ataupun 2 pangkat 0. Oleh karena itu yang di ruas kanan ini hanya tersisa beta 1 ditambah beta 2 ini. Nah, kemudian dari informasi nilai awal yang kedua yaitu A1 sama dengan 7, berarti kan di sini N-nya sama dengan 1 ya, karena indeksnya kan 1. Nah, kita gantilah semua N yang ada di sini dengan 1. Jadi A1 sama dengan beta 1 kali negatif 1 pangkat 1 ditambah beta 2 kali 2 pangkat 1. Nah, inilah dia. Kemudian A1 itu kan nilainya sama dengan 7. Kita ganti A1 di sini dengan 7. Sama dengan negatif 1 pangkat 1 kan negatif 1 ya. Kali beta 1 adalah negatif beta 1. Ditambah 2 pangkat 1 adalah 2, dikali beta 2 adalah 2 beta 2. Nah, ini satu paket itu disebut dengan sistem persamaan linier. Nah, bisa dicoba ditemukan solusinya ini, entah dengan metode substitusi atau metode eliminasi, terserah. Tapi nanti akan ketemu solusi dari sistem persamaan linier ini, itu adalah beta 1 sama dengan negatif 1 dan beta 2-nya sama dengan 3. Nah, berikutnya kita tinggal ganti tuh beta 1 di sini dengan negatif 1 dan beta 2-nya dengan 3. Jadilah seperti ini. Ini menjadi negatif 1 kali negatif 1 pangkat N ditambah beta 2-nya adalah 3, 3 kali 2 pangkat N ini ya. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama-sama negatif 1 nih, maka pangkatnya boleh dong kita tambahkan saja. Ini kan berpangkat 1, maka dari suku yang pertama ini kita punyain negatif 1 pangkat 1 ditambah N ya, atau negatif 1 pangkat N tambah 1. Yang ini biarkan tetap, yaitu 3 kali 2 pangkat N. Jadi, inilah dia yang merupakan solusi atau AN dari relasi recurrence ini. Kita lihat nih, tidak tergantung pada suku sebelumnya lagi kan ya, nilai suku barisannya. Nah, inilah yang kita cari itu, yaitu menemukan solusi dari relasi recurrence ini. Artinya adalah menemukan ekspresi AN sedemikian sehingga AN itu hanya tergantung pada N saja, tidak lagi tergantung pada nilai-nilai suku barisan sebelumnya. Oke, berikutnya kita lihat contoh kedua. Di sini adalah untuk relasi recurrence pada barisan Fibonacci. Nah, tadi kan barisan Fibonacci kita punya seperti ini ya.
Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn dikurang 2. Dengan nilai awalnya adalah di sini diubah. Nilai awalnya F0 sama dengan 0 dan F1-nya sama dengan 1. Oke, kita akan menemukan solusi dari relasi recurrence pada barisan Fibonacci ini. Artinya kita mau menemukan bentuk Fn sedemikian sehingga Fn ini itu tidak lagi tergantung pada nilai suku-suku sebelumnya ini. Nah, di sini langkahnya adalah yang dua ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadilah seperti ini ya. Nah, kita langsung saja bentuk persamaan karakteristiknya. Yang ini menjadi R kuadrat dikurang yang ini R saja dikurang yang ini karena tidak koefisiennya 1 maka menjadi dikurang 1 saja. Lihat yang contoh sebelumnya ya. Yang ini atau sebenarnya bisa ya kalau kalian tuliskan kalau mau lebih jelas biar tidak salah tuliskan proses yang seperti ini tadi silahkan juga. Oke. Nah, jadi ini persamaan karakteristiknya. Nanti bisa ditemukan nilai R-nya ini dengan menggunakan formula kuadratik karena ini adalah persamaan kuadrat ya. Akan diperoleh R1 sama dengan 1 tambah akar 5 per 2 dan R2-nya sama dengan 1 dikurang akar 5 per 2. Nah, maka solusi umum dari barisan Fibonacci ini adalah Fn sama dengan beta 1 kali yang R1 ini yaitu 1 tambah akar 5 per 2 dipangkatkan N ditambah beta 2 ini, beta 2 dikali R2-nya adalah ini, kemudian dipangkatkan N. Udah, ini adalah solusi umumnya. Berikutnya, karena kita punya informasi nilai awal yaitu F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1, maka kita bisa temukan beta 1 dan beta 2 untuk melengkapkan bentuk solusi dari barisan relasi recurrence ini. Oke, tadi ini ya solusi umumnya. Kita masukkan nilai awalnya adalah F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Dari sini kita punya N sama dengan 0, maka semua N di sini kita ganti dengan 0. Jadinya beta 1 kali 1 tambah akar 5 per 2 pangkat 0 tambah beta 2 kali 1 kurang akar 5 per 2 pangkat 0 ini. Itu nilainya sama dengan 0 ya, karena kan F0-nya sama dengan 0. Nah, di sini berapapun bilangan kan dipangkatkan 0 selalu bernilai 1 ya, makanya di ruas kanan ini hanya tersisa beta 1 ditambah beta 2 saja. Kemudian F0-nya itu diganti dengan 0 karena di sini sama dengan bernilai 0. Kemudian dari nilai awal yang ini, indeksnya 1 berarti kita punya N-nya sama dengan 1, sehingga F1 sama dengan 1. Nah, maka F1 sama dengan beta 1 kali yang ini, pokoknya N-nya ini diganti dengan 1. Nah, kemudian F1 ini itu kan nilainya sama dengan 1 ya, jadi kita gantilah F1 di sini dengan 1. Nah, ini ya tetap saja kan ya, apapun objek dipangkatkan 1, hasilnya adalah ya objek itu sendiri. Nah, ini dia. Dengan demikian, yang berwarna ungu ini itu dipandang sebagai sistem persamaan linier, kemudian bisa lakukan proses substitusi ataupun eliminasi atau dengan metode matriks, nanti akan diperoleh beta 1-nya sama dengan 1 per akar 5 dan beta 2-nya sama dengan 1 per negatif akar 5. Atau boleh juga ini sebagai 1 per 5 akar 5 ya, yang ini 1 per 5 akar, yang ini ya negatif 1 per 5 akar 5. Oke, nah terakhir tinggal ganti nih beta 1 dan beta 2 ini di sini dengan angka di sini. Jadilah ini yang merupakan solusi khusus dari relasi recurrence pada persamaan barisan Fibonacci tadi. Jadi sekarang Fn ini tidak lagi tergantung pada nilai-nilai suku barisan sebelumnya, melainkan sudah tergantung polanya pada N. Jadi lebih mudah untuk menemukan nilai suku pada nilai barisan pada suku ke 10 atau nilai barisan pada suku ke 100 dan sebagainya ya. Itu yang dimaksud dengan solusi dari relasi recurrence, di mana kita mengubah yang tadinya pola dari suatu suku barisan itu tergantung pada nilai-nilai suku sebelumnya, sekarang pola dari barisan itu tidak lagi tergantung pada secara eksplisit pada nilai-nilai suku pada barisan sebelumnya, melainkan tergantung pada nilai N-nya saja. Oke, berikutnya teorema kedua untuk solusi dari relasi recurrence adalah berikut. Asumsikan C1 dan C2 adalah bilangan real dengan C2-nya tidak 0.
Nah, kemudian asumsikan juga R kuadrat kurang C1R kurang C2 itu sama dengan 0, hanya memiliki satu solusi, yaitu let's say solusinya itu adalah R0. Maka barisan AN adalah solusi dari relasi recurrence AN sama dengan C1 kali AN kurang 1 ditambah C2 kali AN kurang 2 jika dan hanya jika AN-nya itu sama dengan beta 1 kali R0 pangkat N ditambah beta 2 kali N kali R0 pangkat N. Nah, jadi di sini ceritanya adalah kan ini persamaan karakteristik dari relasi recurrence ini nih. Nah, persamaan karakteristiknya dalam hal ini kan merupakan persamaan kuadrat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa persamaan kuadrat itu maksimal memiliki dua buah solusi yang berbeda. Nah, jika seandainya persamaan kuadrat ini atau persamaan karakteristik ini hanya memiliki satu solusi saja, itu kan artinya sebenarnya dia tetap punya dua solusi, namun kedua solusi itu kan sama. Nah, di kasus ini maka solusi dari relasi recurrence ini dinyatakan sama dengan ini, yaitu beta 1 kali R0 pangkat N ditambah beta 2 dikali N. Nah, yang membedakan solusi yang ini dengan bentuk yang sebelumnya kita bahas adalah di suku keduanya di sini dikalikan dengan N. Dikalikan dengan N, kemudian dikalikan lagi dengan R0 pangkat N. Jadi beda antara suku pertama ini dengan suku kedua adalah pengalian dengan N terhadap yang ini. Jadi digandakan. Begitu. Oke, nah kita lihat contohnya. Temukan solusi dari relasi recurrence ini dengan nilai awalnya adalah ini. Nah, di sini kita langsung saja ya membuat persamaan karakteristik dari relasi recurrence ini. By the way, sebelumnya yang suku yang di kanan ini kita pindahkan ke kiri, jadilah seperti ini ya. Yang ini tambah positif 6AN kurang 1 menjadi dikurang, kemudian kurang 9AN kurang 2 pindah ke kiri, jadi ditambah 9AN dikurang 2. Nah, persamaan karakteristik dari ini itu adalah yang AN, karena di sini persamaan karakteristik relasi recurrence-nya berderajat 2, maka persamaan karakteristiknya berderajat 2. Yang AN ini menggantikan R kuadrat, yang kurang 6AN kurang 1 menjadi kurang 6R, tambah 9AN kurang 2 menjadi ditambah 9, sama dengan 0. Nah, kalian harusnya sudah mahir ya menemukan solusi atau nilai R yang memenuhi kondisi persamaan kuadrat ini. Bisa menggunakan faktorisasi atau formulasi kuadrat, maka kita peroleh nilai R-nya adalah sama dengan 3 ya. Jadi solusi umum dari relasi recurrence ini itu adalah AN sama dengan beta 1 kali 3 pangkat N ditambah beta 2 dikali, nah inilah dia pembedanya, kali N dikali lagi dengan 3 pangkat N. Karena kan di sini harusnya yang ada dua solusi R yang berbeda, namun untuk kasus ini hanya ada satu solusi R saja. Nah, oleh karena itu suku berikutnya itu adalah penggandaan dari suku yang sebelumnya ini. Nah, nanti berikutnya kita akan lihat ada teorema lagi yang berkaitan dengan menemukan solusi dari relasi recurrence ini, namun untuk derajat yang lebih tinggi. Nah, teoremanya sebenarnya ceritanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Untuk kasus misalnya kita punya relasi recurrence-nya berderajat 3 nih misalnya. Kalau relasi recurrence berderajat 3 berarti kan persamaan karakteristik ini adalah berderajat 3 ya. Nah, seandainya ketiga kan kalau persamaan karakteristik tersebut atau fungsi polinomial itu berpangkat 3, persamaan polinomial berpangkat tertinggi 3, maka maksimal kan ada 3 solusi yang berbeda ya. Nah, seandainya solusinya itu berbeda ketiga-tiganya, maka menuliskan solusi dari relasi rekursif ini atau relasi recurrence ini itu sama seperti contoh yang sebelumnya, tidak ada perkalian dengan N. Tapi seandainya ada persamaan berpangkat 3 tersebut memiliki 3 buah solusi yang sama misalnya ya, maka solusi dari relasi recurrence-nya yang di suku ini kan dikalikan N nih, tambah lagi satu suku berikutnya dikalikan dengan seperti ini juga, namun dikalikan dengan N kuadrat. Nanti ada contohnya. Nah, jadi perlu dicatat juga bahwa kalau kita punya relasi recurrence-nya itu berderajat 2, maka solusinya ini juga munculnya dengan dua suku yang berbeda seperti ini ya. Oke. Berikutnya untuk yang masalah yang ini, beta 1 tinggal menemukan beta 1 dan beta 2. Oke, tadi kan ini ya solusi umumnya. Kemudian kita manfaatkan informasi nilai awal A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6, maka diperoleh ini. Saya tidak terlalu bahas lagi ya, karena ini tinggal mengganti saja di sini kan
A0 sama dengan 1, N-nya berarti kan sama dengan 0. Nah, kemudian gantilah semua N di sini dengan 0. Inilah dia beta 1 kali 3 pangkat 0 tambah beta 2 kali 0 kali 3 pangkat 0. Kemudian sama dengan A0, di mana A0-nya dalam hal ini adalah 1. Kemudian yang ini 0, yang ini 3 pangkat 0, 1 kali beta 1, beta 1. Dengan proses yang sama ya untuk yang ini. Nanti diperoleh 6 ini sama dengan 3 kali beta 1 ditambah 3 kali beta 2. Maka yang ini satu paket itu merupakan sistem persamaan linear karena beta 1 dan beta 2-nya berderajat 1. Nah, sudah dapat beta 1, coba bisa lakukan metode substitusi saja, ganti beta 1 di sini dengan beta 1 di sini dengan 1 ini, maka akan diperoleh beta 2-nya sama dengan 1 pula. Nah, udah masukkanlah ke sini beta 1 dan beta 2 bernilai 1. Jadi AN sama, bukan AN ya, harusnya FN. Jadi FN sama dengan 3 pangkat N tambah beta 2 N kali 3 pangkat N, karena kan beta 2-nya juga 1. Nah, maka inilah solusi dari persamaan yang barusan itu, yang relasi recurrence yang ini. Ini harusnya AN, Oke, berikutnya ini teorema yang lebih luas yang saya katakan tadi. Contohnya ini, kita langsung ke contoh saja. Nah, ini kan berderajat 3 nih. Maka kalau kita tulis persamaan karakteristiknya jadinya persamaan polinomial berderajat 3, di mana yang ini menjadi konstanta saja, yaitu kurang 6. Yang ini jadi R saja, jadi 11R, yang AN kurang 1 menjadi R kuadrat, yang AN-nya menjadi R pangkat 3. Coba amati ya perubahannya, ini R pangkat 3 kurang 6 kali AN kurang 1 jadi kurang 6R kuadrat, ini jadi ditambah 11R, ini menjadi dikurang 6. Nah, di sini ternyata solusi dari persamaan karakteristik ini kan maksimal harusnya 3 ya, karena ini adalah persamaan polinomial berderajat 3. Nah, ternyata kita peroleh solusinya adalah R sama dengan 1, R sama dengan 2, dan R sama dengan 3. Maka solusi umum dari relasi recurrence ini adalah AN sama dengan beta 1 kali 1 pangkat N ditambah beta 2 kali 2 pangkat N ditambah beta 3 kali 3 pangkat N. 1 ini berasal pada nilai R ini, 2 ini dari solusi yang R yang ini, 3 ini dari sini. Oke, by the way nanti 1 pangkat N itu 1 pangkat berapapun kan tetap 1 ya. Jadi yang ini sebenarnya bisa dituliskan sebagai beta 1 saja, boleh diabaikan 1 pangkat N-nya. Nah, berikutnya dengan adanya informasi nilai awal ini kita bisa memperoleh nilai beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, ini ya. Oke. Bisa dijalankan saja ya menyelesaikan yang ini. Jadi ada sistem persamaan linear dengan 3 variabel dan 3 persamaan, sehingga nanti diperoleh beta 1, beta 2, dan beta 3-nya ini. Diperoleh ini, maka substitusikanlah ke sini, maka jadilah ini ya. Nah, ini 1 kali 1 pangkat N, 1 pangkat N kan berapapun, 1 pangkat berapapun kan sama dengan 1 ya. 1 kali 1 adalah 1, makanya di sini 1. Oke, berikutnya ini teorema yang lebih luas lagi. Jika di dalam hasil solusi dari persamaan karakteristik itu ternyata ada beberapa solusi yang sama. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini kan persamaan relasi rekursnya berderajat 3 ya. Maka akan ada persamaan karakteristiknya juga merupakan persamaan polinomial dengan derajat tertinggi 3 ini. Jadi yang ini tadi triknya sama seperti trik sebelumnya ya. Jangan lupa yang ini dipindahkan ke ruas kiri menjadi ini. Nah, yang karena di sini berderajat 3, maka AN itu digantikan menjadi R pangkat 3. Kemudian yang 3AN kurang 1 menjadi 3R kuadrat. Yang 3AN kurang 2 menjadi 3R. Yang AN kurang 3 menjadi 1 saja karena koefisiennya kan 1. Nah, persamaan karakteristik ini, di mana ini merupakan persamaan polinomial berderajat 3, itu kan harusnya ada 3 solusi yang berbeda ya. Maksimal harus ada 3 solusi yang berbeda. Ternyata untuk kasus ini ada 3 solusi, namun 3 solusinya itu sama, yaitu nilai solusinya adalah sama dengan negatif 1. Nah, karena banyaknya solusi dari persamaan karakteristik ini maksimal sebanyak 3, berarti R sama dengan negatif 1 ini multiplisitasnya 3. Nah, sehingga relasi recurrence ini itu sama dengan beta 1 dikali
negatif 1 ini pangkat N ditambah. Nah, tetap yang ini, namun koefisien atau beta 1-nya tidak lagi beta 1 karena belum tentu sama, diganti dengan beta 2. Yang ininya digandakan atau dikalikan dengan N. Jadi dikalikan dengan N kali negatif 1 pangkat N. Ditambah yang ini beta 2-nya menjadi beta 3 untuk suku berikutnya. Yang N ini menjadi N kuadrat atau dikalikan lagi dengan N di suku berikutnya dikali negatif 1 pangkat N. Nah, itulah solusi umum dari relasi recurrence ini. Nah, bagaimana menemukan beta 1, beta 2, dan beta 3? Itu tinggal manfaatkan informasi nilai awal ini. Oke, jadi dapatlah di sini beta 1, beta 2, beta 3-nya ini. Tinggal substitusikan ke sini. Jadilah ini. Tolong dibaca ya atau difahami modulnya nanti. Nah, terakhir kita akan bahas tentang relasi recurrence non-homogen linear. Nah, sebenarnya tadi di pendahuluan saya sudah singgung apa itu beda homogen dan non-homogen. Bedanya adalah jika muncul suatu suku yang tergantung pada N saja, dan suku tersebut tidak tergantung pada suku barisan. Secara umum itu dituliskan dengan Fn ini. Nah, kita langsung by the way, yang ini jika muncul Fn di sini tidak sama dengan 0, maka dikatakan relasi recurrence ini tidak non homogen ya. Nah, jika kita mengabaikan suku non homogennya ini, maka itu disebut dengan relasi homogennya. Jadi ini merupakan relasi homogen dari relasi non homogen ini. Dan untuk menemukan solusi dari ini, kita penting sekali menemukan dulu solusi homogennya ini. Kita langsung ke contoh soal saja. By the way, tadi sudah diperlihatkan ya contoh-contoh relasi yang non homogen. Karena adanya 2 pangkat N ini, maka menjadi non homogen ya. Karena dia tidak dikalikan dengan yang bentuk suku pada barisan. Kemudian ini yang membuat dia non homogen itu adalah N kuadrat tambah N tambah 1 ini. Karena dia tidak dikalikan dengan F atau tidak dikalikan dengan suku barisan ini. Kemudian ini yang membuat dia non homogen. Nah, karena untuk menemukan solusi dari relasi ini, itu penting sekali kita tahu dulu solusi dari relasi recurrence homogennya. Nah, di sini relasi recurrence homogennya itu adalah tinggal buang saja suku-suku non homogennya ini. Maka dicarilah solusi dari relasi recurrence homogennya. Kita langsung ke contoh soal saja. Oh, by the way, ini teoremanya ya. Jadi, kalau kita punya relasi recurrence linear non homogen, maka langkah pertama adalah temukan dulu solusi dari relasi recurrence homogennya. Dengan kata lain, yang tambah Fn ini untuk sejenak diabaikan. Nah, solusi dari relasi recurrence homogen itu dinotasikan sebagai ANH ini, homogen. Kemudian berikutnya barulah temukan solusi dari relasi linear non homogennya, yaitu dengan melibatkan Fn ini. Nah, solusi yang demikian itu disebut dengan solusi partikular. Nah, nanti solusi dari relasi linear non homogen ini secara keseluruhan itu dinyatakan sama dengan solusi homogennya ini ditambah solusi non homogennya ini. Nah, by the way, penting sekali untuk kalian kuasai ini karena nanti di perkuliahan persamaan diferensial biasa kalian akan menjumpai lagi bentuk-bentuk seperti ini, yaitu ada istilah solusi homogen, ada istilah solusi non homogen. Nanti di mata kuliah semester 5 persamaan diferensial parsial ada lagi yang demikian ya. Nah, kita lihat contohnya. Saya ambil di sini contoh yang sederhana saja. Temukan solusi dari relasi recurrence ini. AN sama dengan 3AN kurang 1 ditambah 2N dengan nilai awalnya A1 sama dengan 3. Ini itu adalah relasi recurrence berderajat 1 ya. Karena di sini AN kurang 1. Yang membuat dia non homogen itu adalah 2N ini. Jadi ini non homogen karena ada suatu suku di dalam persamaan ini yang tidak dikalikan dengan atau tidak melibatkan suku dari barisan ya, yaitu ini. Nah, kita lihat solusinya. Bagaimana menemukan solusinya? Langkah pertama adalah temukan dulu solusi homogen dari relasi ini. Solusi homogen dari relasi ini berarti abaikan saja dulu yang tambah 2N ini.
Jadi bentuk homogennya adalah AN sama dengan 3 kali AN dikurang 1. Nah, berikutnya pindahkan ini ke kiri, jadilah AN dikurang 3 kali AN dikurang 1 sama dengan 0. Karena ini adalah relasi rekurens berderajat 1, maka persamaan karakteristik dari relasi ini adalah persamaan polinomial berderajat 1. Jadi kita punya ini ya. Nih, AN digantikan oleh R, kemudian 3AN kurang 1 digantikan oleh 3 saja, karena kan persamaan polinomial berderajat 1. Berhitung mundur ya, pangkat untuk R-nya. Nah, ini kan persamaan linear nih, kita peroleh nilai R-nya hanya 1, yaitu 3. Karena ya kalau persamaan linear, banyaknya solusi ya hanya sebanyak 1 buah saja, yaitu R sama dengan 3 dalam hal ini. Oleh karena itu, solusi homogen dari relasi rekurens ini itu adalah AN sama dengan beta kali 3 pangkat N. Karena kan hanya ada satu relasi rekurens ini berderajat 1. Maka solusi homogennya juga hanya ada satu suku. Kalau di contoh-contoh sebelumnya ada di sini berderajat 2 relasi rekurensnya, maka solusinya adalah ditambah dengan sesuatu. Intinya adalah ada dua suku dari ekspresi AN-nya. Nah, di sini karena relasi rekurensnya berderajat 1, maka hanya ada satu buah ekspresi dari AN ya, yaitu beta dikali 3 pangkat N. 3 ini berasal daripada nilai R ini yang merupakan solusi dari persamaan karakteristik ini. Nah, langkah berikutnya adalah sebelum kita menemukan nilai beta ini, temukan dulu solusi partikulernya. Nah, bagaimana menemukan solusi partikulernya? Nah, pandang bagian non-homogen dari relasi rekurens ini. Bagian non-homogennya itu kan adalah 2N ini ya. Nah, 2N ini dikatakan bagian non-homogen dari relasi rekurens. Karena 2N ini merupakan ekspresi dari polinomial ekspresi dari polinomial berderajat 1, maka trial dari solusi partikular itu adalah seperti ini, yaitu AN sama dengan AN ditambah B. Jadi kalau misalnya suku non homogennya itu adalah ekspresi polinomial, maka trial solusi partikulernya atau solusi partikular percobaan itu adalah ekspresi polinomial juga dengan pangkat yang sama, dengan pangkat tertingginya itu adalah sama dengan pangkat tertinggi di sini. In case solusi non homogen itu atau bagian non homogen ini bebas atau tidak sama dengan ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi trial solusi partikulernya adalah AN sama dengan AN ditambah B. Seandainya nih seandainya nih bagian non homogennya itu adalah 2N kuadrat tambah 3 misalnya, maka solusi partikulernya adalah AN kuadrat tambah BN tambah C. Kalau misalnya bagian non homogen di sini adalah 4N pangkat 10 ditambah 3N pangkat 5 ditambah 1 misalnya ya, maka trial solusi partikular adalah AN pangkat 10 ditambah BN pangkat 9 ditambah CN pangkat 8 ditambah DN pangkat 7 dan seterusnya sampai konstanta. Jadi pada trial solusi partikular, ekspresi dari AN itu adalah ekspresi polinomial di mana setiap pangkat dari N-nya itu dihitung mundur ya. Kalau di sini tadi kan sudah disampaikan contohnya kalau N kuadrat, maka di sini AN kuadrat tambah BN ditambah C. Nah, nanti kita carilah A, B, C itu. Nah, untuk contoh ini kan bagian non homogennya itu kan adalah 2N, di mana ini merupakan ekspresi polinomial berderajat 1. Maka trial solusi partikulernya juga ekspresi polinomial berderajat 1, tapi harus lengkap ekspresi polinomialnya, yaitu AN ditambah B. Nah, kalau AN sama dengan AN ditambah B, berarti AN kurang 1 sama dengan, kalau indeksnya N kurang 1, maka N di sini ganti juga dong dengan N kurang 1. Jadi ini dia. Oke, kita punya AN di sini, kemudian AN kurang 1, kemudian kita substitusikanlah AN dan AN kurang 1 ini ke relasi rekurens ini. Kan tadi relasi rekurensnya ini ya, atau ini sama saja, tapi saya lebih baik penulisannya seperti ini, di mana yang melibatkan suku itu kita
kelompokkan pada satu side. Jadi di sini AN kurang 3 AN kurang 1 ini di ruas kiri, 2N atau suku non homogennya di kanan. Nah, AN ini ganti dengan AN tambah B ini, kemudian dikurang 3 kali. Yang AN kurang 1 ini diganti dengan A dikali N kurang 1 tambah B ini ya. Nah, sama dengan 2N. Berikutnya hanya masalah buka kurung ini atau masalah penyederhanaan saja sampai di sini. Intinya adalah konsepnya yang di ruas kiri ini, kelompokkan suku-suku yang mengandung perkalian dengan N dan suku-suku yang konstanta saja. Nah, di sini yang mengandung N itu kan AN dan kurang 3AN. Jadi kita pisahkan menjadi A dikurang 3 kali A kali N. Kemudian yang konstanta saja adalah B ditambah 3A dikurang 3B. Ini ya. Oke. Nah, berikutnya masalah penyederhanaan saja. A dikurang 3A itu kan negatif 2A. Nah, jangan lupa dikalikan dengan N. Kemudian yang di sini, yang 3A itu dia muncul sendiri sebagai konstanta, jadi 3A. Kemudian ada B, konstanta lainnya, dengan 3B. Nah, kita operasikan atau kita sederhanakan dulu. B dikurang 3B adalah negatif 2B ya. Nah, sama dengan 2N. Nah, di sini yang bentuk di ruas kiri itu kan harus sama dengan bentuk di ruas kanan. Karena kan ini persamaan ya, namanya juga persamaan. Maka apa yang di ruas kiri itu harusnya sama dengan di ruas kanan. Nah, di ruas kanan itu kan yang muncul hanya 2N saja ya. Dimana N itu koefisiennya adalah 2. Oleh karena itu, ekspresi yang mengandung N di sini itu kan negatif 2A ya. Koefisien dari N adalah negatif 2A. Karena koefisien dari N di ruas kanan itu bernilai 2, maka koefisien dari N yang ada di ruas kiri itu juga harus sama dengan 2. Dengan demikian, negatif 2A ini harus sama dengan 2. Carilah nilai A-nya. Negatif 2A sama dengan 2. Berarti A sama dengan 2 bagi negatif 2, yaitu A sama dengan negatif 1 ya. Ada di slide berikutnya. Kemudian yang 3A dikurang 2B ini kan konstanta. Dia harus sama dengan berapa sih? Nah, karena di ruas kanan ini tidak ada konstanta, maka haruslah 3A dikurang 2B-nya ini sama dengan 0. Karena kan di ruas kanan tidak ada konstanta. Kecuali nih, misalnya di ruas kanan ini adalah 2N ditambah 10. Berarti tambah 10 itu kan konstanta tuh. Maka 3A dikurang 2B ini harus sama dengan 10. Gitu konsepnya. Nah, kita lihat tadi kan ini ya, negatif 2A harus sama dengan 2, berarti A sama dengan 2 bagi negatif 2, yaitu A sama dengan negatif 1. Kemudian di sini 3A dikurang 2B harus sama dengan 0, karena konstanta tadi harus sama dengan 0 ya. Tidak ada konstanta di ruas kanan. Nah, ganti A di sini dengan negatif 1, jadi 3 kali negatif 1 dikurang 2B sama dengan 0. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3 dikurang 2B sama dengan 0. Nah, pindahkan negatif 3 dari kiri ke kanan, jadi negatif 2B sama dengan 3. Sehingga kita punya B sama dengan negatif 3 per 2. Nah, maka kita punya solusi partikulernya. Tadi kan pemisalnya ini nih. Ini harus di-highlight banget nih. Tadi solusi partikulernya kan ini nih, kita misalkan AN sama dengan AN ditambah B. Nah, sudah kita peroleh nilai A-nya negatif 1, B-nya negatif 3 per 2, substitusikanlah ke sini. Jadi, A kali N menjadi negatif 1 kali N ini, ditambah B, B-nya itu adalah negatif 3 per 2 ini. Nah, negatif 1 kali N itu kan sama artinya dengan negatif N saja ya. Kemudian dikurang 3 per 2. Udah, jadi inilah dia solusi partikulir dari dari relasi non homogen ini. Nah, solusi umum dari relasi recurrence ini itu adalah ANH ditambah ANP ini. ANP ini. Yaitu ini dia ANH tadi beta kali 3 pangkat N dikurang ANP-nya itu adalah ini ya, dikurang negatif N dikurang 3 per 2. Jadi yang ini dikurang N dikurang 3 per 2. Nah, langkah berikutnya adalah temukan nilai beta, karena kita punya nilai awal, yaitu tadi nilai awalnya A1 sama dengan 3. Nilai awalnya itu adalah pada N sama dengan 1, nilai AN-nya sama dengan 3. Jalankanlah ini ya, tadi barusan solusi umumnya. Ganti N di sini dengan 1, karena kan yang diketahui A1 ya.
kemudian A1-nya sama dengan 3. Jadi kita punya ganti semua N di sini, di sini, di sini dengan 1. Jadi A1 sama dengan beta kali 3 pangkat 1 dikurang 1 dikurang 3 per 2. Here it is. Ya. Nah, A1-nya ganti dengan 3, jadi ini 3 sama dengan 3 pangkat 1 kan 3. 3 kali beta adalah 3 beta. Nih, kemudian kurang 1 kurang 3 per 2. 3 per 2 itu kan 1,5 ya. Atau negatif 1 kurang 3 per 2 itu adalah negatif 5 per 2 ini. Nah, carilah beta dari persamaan ini. Ini kan jadi persamaan linear saja nih. 3 sama dengan 3 beta dikurang 5 per 2. Kita pindahkan 3 betanya atau 3 betanya biarkan sendiri. Jadi di ruas kanan itu adalah 3 ditambah 5 per 2 ya. Nah, 3 ditambah 5 per 2 kan 11 per 2. Jadi kita peroleh 3 beta sama dengan 11 per 2. Nah, 3 beta sama dengan 11 per 2. Maka kita punyai beta sama dengan 11 per 2 dibagi 3 ya. Ini masalah persamaan linear biasa yang anak matematika harusnya clear sudah ya. 11 per 2 dibagi 3 sama dengan 11 per 6. Jadi kita peroleh betanya sama dengan 11 per 6. Udah, kita masukkanlah nilai beta ini ke sini. Yaitu ganti beta di sini dengan 11 per 6. Jadi kita punya AN sama dengan 11 per 6 kali 3 pangkat N dikurang N dikurang 3 per 2. Udah, jadi inilah dia merupakan solusi khusus dari relasi recurrence yang ini tadi. Oke, mudah-mudahan materi ini tidak terlalu susah difahami ya. Anyway, bagaimana cara memahami? Harusnya kalian tuliskan juga nih apa yang saya jelaskan ini dengan pulpen, tuliskan di atas kertas. Nanti akan terlihat tuh alurnya ya. Nah, pemahaman tentang ini sangat penting sekali karena nanti di mata kuliah persamaan diferensial biasa, mata kuliah persamaan diferensial parsial akan ketemu lagi istilah solusi umum, solusi khusus, kemudian solusi partikular. Ya. Nah, by the way, terkait tentang solusi non homogen tadi, saya akan bahas bagaimana pemisalan solusi partikular in case kita punya ekspresi non homogen yang berbeda. Nah, seandainya tadi kan kita punya kalau 2N ya, 2N atau 3N atau 4N, maka trial solusi partikularnya adalah AN ditambah B. Jadi ini itu kan ekspresi polinomial ya. Jadi kalau suku non homogen itu adalah ekspresi polinomial, maka trial dari solusi homogennya itu adalah ekspresi polinomial lengkap. Maksudnya, kalau di sini 3N saja, maka trial dari solusi partikularnya itu adalah AN ditambah B. Kalau Fn-nya itu adalah N kuadrat dikurang 1, ini kan polinomial nih, dengan derajat 2. Maka trial dari solusi partikularnya itu adalah AN kuadrat ditambah BN tambah C. Nah, ekspresi yang seperti ini yang saya bilang lengkap. Jadi, dihitung mundur pangkatnya, kemudian jangan lupa libatkan konstantanya. Walaupun di sini tidak ada N, tidak ada suku N pangkat 1, tetap di trial solusi partikularnya harus muncul N pangkat 1. Nah, kalau misalnya Fn-nya itu adalah berbentuk 2 pangkat N atau 3 pangkat N, 2 pangkat N saja deh dulu, maka trial solusi partikularnya adalah A dikali 2 pangkat N. Nah, nilai A ini yang akan kita cari menggunakan informasi nilai awal. Kalau misalnya di sini 4 pangkat N, maka di sini trial solusi partikularnya adalah A dikali 4 pangkat N. Oke, sekian materi kita hari ini. Lumayan panjang ya. Mudah-mudahan tidak terlalu susah deh kalian kuasai. Tapi yaitu dia kuncinya adalah jangan lupa dituliskan dengan tangan penjelasan ini atau modulnya ditulis contoh-contoh itu dikerjakan sendiri dengan dengan tangan kalian sendiri, coret-coret itu kertas. Nanti akan kelihatan tuh alur proses berpikir bagaimana menemukan solusi dari suatu relasi recurrence. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.